Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa belajar bersama-sama hari ini. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Anak-anak siap? Siap. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi jidna ilman warjukna fahman. Rabbi jidna ilman warjukna fahman. Rabbi jidna ilman warjukna fahman. Amin. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar akidah akhlak. Bab 8, akhlak terpuji. Materi sikap pantang menyerah, pemberani, dan tolong menolong. Kelas 3, semester 2. Kompetensi inti. 1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 2. Menerima, menjalankan, dan menghargai perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di madrasah. 4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar. 1.8. Menjalankan sikap pantang menyerah, pemberani, dan tolong menolong sebagai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2.8. Menunjukkan sikap pantang menyerah, pemberani, dan tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari. 3.8. Menerapkan sikap pantang menyerah, pemberani, dan tolong menolong. 4.8. Mengomunikasikan pengalaman dalam menerapkan sikap pantang menyerah, pemberani, dan tolong menolong. Indikator. 1. Mampu menerapkan
menunjukkan sikap pantang menyerah, pemberani, dan tolong-menolong. 2. Mampu mengomunikasikan pengalaman dalam menerapkan sikap pantang menyerah, pemberani, dan tolong-menolong. Peta konsep akhlak terpuji. Pantang menyerah, arti pantang menyerah dan manfaatnya. Pemberani, arti pemberani dan manfaatnya. Tolong-menolong, arti tolong-menolong dan manfaatnya. Materi pembelajaran tentang akhlak terpuji yang pertama yaitu A. Pantang menyerah. Pantang menyerah adalah sikap tidak mudah putus asa dalam melakukan sesuatu. Sikap yang seperti ini perlu untuk dimiliki oleh setiap orang. Apalagi di zaman sekarang, persaingan menuju kesuksesan menuntut kita untuk terus berjuang. Jika kita mudah menyerah, maka kesuksesan akan hilang dari jangkauan kita. Pantang menyerah menjadi hal yang tidak mudah dilakukan. Banyak orang memilih untuk menyerah ketika merasa tidak mampu untuk bangkit di saat perjalanannya dihadang suatu masalah. Ada anak yang mengaku tidak bisa dalam satu pelajaran, sementara dia belum berusaha dengan maksimal untuk memiliki sikap pantang menyerah. Kita harus membuka pikiran kita sendiri agar tetap semangat. Jangan sampai kita dikalahkan oleh rasa putus asa. Anak-anak, berikut ini adalah beberapa hal yang bisa membuat kita tetap semangat, yaitu 1. Meyakini bahwa setiap orang memiliki kelebihan. Manusia diciptakan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Manusia dikaruniai akal untuk belajar dan berpikir, badan sehat dan kuat untuk berusaha dan bekerja. Pada saat sedang belajar, seorang anak akan banyak mengalami hambatan dan gangguan, seperti kesulitan menyelesaikan tugas atau soal. Namun, ia tidak cepat menyerah. Ia terus berusaha, bertanya, dan terus belajar hingga dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Di saat kita belajar naik sepeda, kita sering terjatuh. Namun, kita terus berlatih hingga akhirnya kita terampil naik sepeda. Hanya anak yang pantang menyerah yang dapat berhasil meraih cita-citanya. Nah, yang kedua, yakin bahwa kita mampu dan pasti bisa. Saat kita yakin mampu melakukan sesuatu yang sedang kita targetkan, kemungkinan besar kita akan benar-benar bisa untuk mewujudkannya. Karena dengan berpikir demikian, kita akan terus berusaha dan mengejar target tersebut sampai akhir kita benar-benar mencapainya. Jika tidak, naluri akan terus membawa kita untuk terus berjuang. Sebab kita masih yakin kalau kita mampu untuk mencapainya. Ketika teman kita bisa mendapatkan nilai yang baik, maka kita juga pasti bisa. Yang ketiga,
mengingat kembali kesuksesan yang pernah diraih. Jika kita pernah gagal dalam melakukan suatu usaha, mengingat sebuah kesuksesan dapat membuat kita kembali semangat. Kita dapat memikirkan kenangan tentang kesuksesan sehingga kita berkeinginan untuk kembali mengulang masa sukses itu. Jika kita belum pernah merasakan sebuah kesuksesan, kita dapat bercermin pada kesuksesan orang lain. Jadikan kesuksesan orang lain sebagai inspirasi semangat bagi diri kita dalam berusaha. Tak ada orang yang sukses tanpa pernah mengalami sebuah kegagalan. Terus berusaha dan tetap semangat. Keempat, bersikap optimis dan berprasangka baik. Kita harus bersikap optimis dalam mengerjakan sesuatu, berpandangan baik bahwa kita akan mampu untuk mewujudkannya. Jangan berpikir bahwa kita akan gagal dan jangan biarkan pikiran buruk itu membuat nyali menciut. Jika orang lain bisa mewujudkan keinginannya, kita pun pasti bisa. Insya Allah. Man jadah wajadah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan berhasil. Yang kelima, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa. Ketika kita melakukan sesuatu, ada kemungkinan kita mengalami sebuah hambatan dan persoalan. Sama halnya ketika kita menginginkan kesuksesan. Jika terdapat sebuah rintangan, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantumu. Serahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berharaplah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongmu. Dengan demikian, saat orang lain hampir menyerah dengan apa yang dia lakukan, kita akan tetap semangat karena kita masih punya harapan yang kita gantungkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah 5 hal yang harus kita pikirkan agar kita tetap semangat dan selalu bersikap pantang menyerah. Jangan biarkan kesuksesanmu terhambat oleh keputusasaan. Materi akhlak terpuji selanjutnya yaitu B. Pemberani. Pemberani asy-syaja'ah adalah bersedia bertanggung jawab atas segala perbuatannya dengan pikiran yang jernih serta harapan yang tidak putus. Keberanian tanpa pikiran yang jernih dan tanpa harapan adalah nekat atau membabi buta. Syaja'ah bukannya sifat yang tidak pernah takut, tetapi syaja'ah adalah sifat yang dapat mengatasi rasa takut. Dengan sifat ini, rasa takut itu dapat dikendalikan dan bahaya dari hal yang ditakuti itu dapat diperkecil atau dihindari. Oleh karena itu, orang yang mempunyai sifat syaja'ah memiliki ketenangan hati dan kemampuan
kemampuan mengolah sesuatu dengan pikiran tenang. Sikap pemberani diperlukan dalam hal kebaikan seperti memperjuangkan hak, melaksanakan tugas dan kewajiban, memperjuangkan cita-cita, mempertahankan dan membela kebenaran. Nah, anak-anak, menurut Ibnu Miskawai, sifat syaja'ah mengandung keutamaan sebagai berikut. 1. Berjiwa besar, yaitu sadar akan kemampuan diri dan sanggup melaksanakan pekerjaan besar yang sesuai dengan kemampuannya. 2. Tabah, yaitu tidak segera goyah pendirian. 3. Keras kemauan, yaitu bekerja sungguh-sungguh dan tidak berputus asa serta tidak mudah dibelokkan dari tujuan yang diyakini. 4. Ketahanan, yaitu tahan menderita akibat perbuatan dan keyakinannya. 5. Tenang, yaitu berhati tenang, tidak selalu menuruti perasaan emosi dan tidak lekas marah. 6. Kebesaran, yaitu suka melakukan pekerjaan yang penting atau besar. Anak-anak, materi akhlak terpuji selanjutnya yaitu C. Tolong menolong. Tolong menolong artinya saling menolong atau saling memberikan pertolongan. Orang yang suka menolong suatu saat pasti ditolong oleh orang lain bila menghadapi musibah atau kesulitan. Tolong menolong diperlukan dalam hal kebaikan dan takwa. Anak-anak, ciri-ciri orang yang memiliki sifat tolong-menolong adalah 1. Memiliki hati yang halus, sopan dalam tingkah laku, dan tidak tinggi hati, congkak, dan sombong. 2. Memiliki perasaan yang peka terhadap lingkungan sekitar. Ia tidak saja mencintai dirinya sendiri dan keluarganya, tetapi juga mencintai orang lain yang mendapat kesulitan. 3. Selalu memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan bantuan sekalipun tanpa diminta. 4. Setiap membantu orang lain didasari perasaan ikhlas dan tidak mengharap imbalan, tidak pamrih. Anak-anak, jika kita mau memberikan bantuan kepada orang lain, maka suatu ketika kita memerlukan bantuan.
maka orang lain pun akan membantu kita. Adanya tolong-menolong akan mendatangkan banyak keuntungan atau hikmah. Nah, anak-anak, inilah hikmah bersikap tolong-menolong adalah sebagai berikut. 1. Disenangi, dihormati, dan dikagumi oleh semua orang. 2. Memiliki banyak sahabat dan saudara. 3. Orang yang suka menolong apabila mengalami kesulitan atau musibah, banyak yang turut memberi bantuan dengan ikhlas sekalipun tanpa diminta. 4. Dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya rezeki yang mengalir dari segala arah dan tak disangka-sangka. Nah, anak-anak, selain tadi ada hikmah pada sifat tolong-menolong, sekarang akibat tidak memiliki sifat tolong-menolong adalah sebagai berikut. 1. Dianggap sebagai orang yang sombong sehingga dijauhi banyak orang dan terkucilkan. 2. Apabila ia mengalami kesulitan atau musibah, tidak ada yang mau membantu. Andai kata ada yang membantu karena terpaksa dan tidak ikhlas. 3. Berkah rezekinya dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga hidupnya tidak bisa tenang dan selalu gelisah. 4. Hilangnya rasa kebersamaan di antara teman. Baiklah anak-anak, sampai di sini pembelajaran akidah akhlak tentang akhlak terpuji hari ini, tentang materi sikap pantang menyerah, pemberani, dan tolong menolong. Semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.